Tabayun TV, berdakwah dengan dalil dan prasangka baik. Sunnah sebelum sholat Idul Adha 1. Tidak makan sebelum sholat Idul Adha diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau sholat terlebih dahulu. 2. Larangan berpuasa pada hari Idul Adha. Pada hari Idul Adha, kita disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Id. Namun perlu dipahami, ini bukan berarti kita sedang berpuasa, sebab berpuasa pada hari raya Idul Adha justru dilarang. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang puasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka menahan makan sebelum sholat hanyalah adab sunnah. Setelah sholat, kaum muslimin dianjurkan menikmati hidangan terlebih dari sembelihan kurban bagi yang berkurban. Hari Idul Adha adalah hari syiar, hari takbir, hari sholat, dan hari makan serta minum dalam ketaatan kepada Allah. Nomor 3, mandi sebelum sholat Idul Adha. Sebelum berangkat menuju sholat Idul Adha, seorang muslim dianjurkan untuk membersihkan diri. Di antara bentuk persiapan itu adalah mandi, memakai pakaian yang baik, menjaga aroma tubuh, dan datang ke tempat sholat dalam keadaan rapi. Anjuran ini memiliki dasar dari atsar sahabat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Nahr, dan hari Idul Fitri. Hari Nahr adalah hari penyembelihan kurban, yaitu Idul Adha. Mandi sebelum sholat Idul Adha bukan karena sekedar kebiasaan, tetapi sebagai bentuk persiapan lahir sebelum menghadiri ibadah besar. Seorang muslim datang dalam keadaan bersih, rapi, dan siap mengagungkan Allah bersama kaum muslimin. Nomor 4. Sunnah menuju lapangan sholat Idul Adha. Diriwayatkan dari Nafi bahwa Ibnu Umar keluar menuju sholat Id dari masjid. Lalu beliau mengeraskan takbir sampai tiba di tempat sholat dan terus bertakbir sampai imam datang. Riwayat ini disebut dalam As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi dan dinilai syahih oleh Al-Baihaqi. Berjalan kaki menuju tempat sholat Id diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, termasuk sunnah adalah keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki. Riwayat ini menunjukkan bahwa berjalan kaki menuju tempat sholat Id termasuk amalan yang dianjurkan, selama tidak ada uzur atau kesulitan. Hasan menurut At-Tirmidzi. Berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila keluar menuju tempat sholat pada hari raya, beliau mengambil satu jalan, dan apabila pulang, beliau mengambil jalan yang lain. 5. Tidak ada salat sunnah khusus sebelum salat Id. Salah satu adab sebelum salat Id adalah tidak melakukan salat sunnah khusus sebelum pelaksanaan salat Id. Ketika telah sampai di tempat salat, seorang muslim menunggu imam dengan tenang, memperbanyak zikir dan takbir, bukan mengerjakan salat qobliyah khusus seperti pada salat wajib. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya, lalu beliau sholat 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelum dan sesudahnya. Hadis ini menjadi dasar bahwa sholat Id berbeda dengan sholat wajib yang memiliki sholat rawatib. 6. Wanita menghadiri sholat Id. Sholat Id adalah syiar besar kaum muslimin. Karena itu, bukan hanya laki-laki yang dianjurkan hadir, tetapi kaum wanita juga diperintahkan untuk keluar menghadiri kebaikan dan doa kaum muslimin. Bahkan wanita yang sedang haid pun tetap dianjurkan hadir, namun tidak ikut berada di tempat pelaksanaan sholat. Diriwayatkan dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita keluar pada hari raya, termasuk gadis-gadis dan wanita haid. Adapun wanita haid, mereka menjauhi tempat sholat, tetapi tetap menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Demikianlah beberapa sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghidupkan sunnah, menjaga adab hari raya, dan menjadikan Idul Adha sebagai ibadah yang penuh keberkahan. Wallahu a'lam bisyawab.